ESG, pasti Anda sering banget kan dengar 3 huruf ini? Kayaknya ada di mana-mana, mulai dari berita bisnis sampai obrolan di kantor. Tapi apa sih sebenarnya ESG itu? Dan gimana ceritanya bisa jadi sebesar sekarang? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas gimana sebuah ide bisa jadi fenomena triliunan dolar dan apa yang menantinya di masa depan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin agak nggak nyambung kelihatannya. Apa sih hubungannya protes anti-apartheid di tahun 70-an sama cara kita investasi hari ini? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget, dan ini adalah titik awal dari semua cerita kita. Semuanya ini berawal dari satu perdebatan yang fundamental banget. Apakah tujuan sebuah perusahaan itu cuma cari untung? Atau sebetulnya mereka punya tanggung jawab yang lebih besar dari itu? Di satu sisi, ada pandangan klasik dari ekonom Milton Friedman yang bilang, tanggung jawab sosial bisnis itu ya cuma satu, naikin laba, udah, titik. Tapi, pandangan ini ditentang keras. Gerakan anti-apartheid melahirkan sesuatu yang namanya prinsip Sullivan, sebuah ide yang radikal banget pada masanya. Idenya adalah, investor bisa dan bahkan seharusnya menarik investasi mereka dari perusahaan yang mendukung rezim yang gak etis. Nah, ini dia salah satu momen paling awal di mana investasi dipakai sebagai alat aktivisme sosial. Dari tekanan sosial yang kuat inilah, mulai lahir sebuah kerangka kerja yang baru. Sebuah cara pandang yang mencoba menggabungkan dua dunia yang tadinya dianggap terpisah. Dunia profit dan dunia tanggung jawab. Dan dari situlah kerangka ESG lahir, singkatan dari Environmental, Social, and Governance, atau kalau di Indonesiain, ya lingkungan, sosial, dan tata kelola. Anggap aja ini semacam kacamata baru buat para investor. Tujuannya bukan lagi cuma lihat laporan laba rugi, tapi juga untuk mengidentifikasi berbagai risiko dan peluang jangka panjang yang seringkali nggak kelihatan di atas kertas. Istilah ESG sendiri pertama kali dipopulerkan di sebuah laporan PBB tahun 2004. Judul laporannya menarik banget, Who Cares Wins? Siapa yang peduli, dia yang menang. Nah, kutipan di slide ini benar-benar jadi kuncinya. Laporan ini bilang perusahaan yang punya kinerja bagus di isu-isu ESG justru bisa meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Gimana caranya? Ya dengan mengelola resiko lebih baik, siap-siap sama peraturan baru, atau bahkan membuka pasar-pasar baru. Jadi catat ya, dari awal ESG itu bukan soal filantropi atau beramal, tapi soal manajemen resiko dan penciptaan nilai jangka panjang. Oke, yuk kita bedah 3 pilarnya. E untuk environment atau lingkungan. Gimana perusahaan menangani isu krisis iklim. S untuk social atau sosial. Gimana perlakuan mereka terhadap karyawan, pelanggan, dan masyarakat sekitar. Dan G untuk governance atau tata kelola. Apakah perusahaan ini dijalankan dengan transparan dan akuntabel? Ketiga pilar ini, kalau digabungin, bisa kasih kita gambaran yang jauh lebih lengkap soal kesehatan sebuah perusahaan. Dari sebuah ide dalam laporan PBB, ESG kemudian meledak jadi fenomena global. Benar-benar meledak. Mari kita lihat seberapa besar ledakannya. 30 triliun dolar Amerika. Biar kita semua kebayang ya, angka ini tuh lebih besar dari seluruh PDB Amerika Serikat. Angka ini nunjukin gimana ESG sudah bertransformasi dari sebuah konsep yang niche menjadi kekuatan utama di pasar keuangan global. Terus kok bisa meledak kayak gitu? Salah satu pendorong utamanya adalah pergeseran cara berpikir di dunia hukum. Sebuah laporan PBB lain di tahun 2005 menyimpulkan kalau mempertimbangkan isu ESG itu adalah bagian dari tugas fidusia seorang investor. Artinya apa? Artinya, mengabaikan resiko iklim atau masalah sosial itu bukan lagi pilihan, tapi bisa dianggap sebagai kelalaian profesional. Nah, ini yang mengubah segalanya. Dan kalau kita lihat petanya, ledakan ini sangat terkonsentrasi di satu wilayah. Uni Eropa dengan 84% aset benar-benar jadi pusatnya dunia ESG. Kenapa bisa begitu? Karena regulasi yang jauh lebih ketat dan tekanan publik yang lebih kuat di sana udah mendorong adopsi ESG secara masif, jauh melampaui Amerika dan seluruh dunia digabungkan. Tapi ya gitu, di mana ada pertumbuhan yang super cepat dan uang yang super besar, di situ pasti muncul masalah. ESG pun nggak terkecuali. Jadi, muncullah pertanyaan yang paling krusial. Dengan uang triliunan dolar yang berputar, ESG ini beneran berfungsi seperti yang dijanjikan nggak sih? Atau jangan-jangan ini cuma kedok aja? Nah, disinilah kita dihadapkan sama kritik-kritik utamanya. Pertama, ada yang namanya greenwashing, yaitu saat perusahaan poles sana-sini biar kelihatan hijau dan peduli, padahal aslinya enggak. Kedua, standar yang nggak jelas. Datanya beda-beda, jadi membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain itu susah banget. Dan ketiga, definisinya juga macam-macam. Apa yang dianggap baik sama satu lembaga rating, bisa jadi dianggap biasa aja sama lembaga lain. Ini jelas bikin investor bingung. Di luar masalah data, ada pertempuran yang lebih besar lagi, pertempuran politik.
Para kritikus berpendapat kalau ESG ini bukan lagi alat investasi, tapi udah jadi alat bagi raksasa-raksasa finansial untuk memaksakan agenda sosial dan politik mereka sendiri, tanpa lewat proses demokrasi. Nah, pandangan ini memicu reaksi balik yang sangat keras, bahkan sampai ada kampanye untuk membongkar seluruh kerangka ESG. Menghadapi semua tantangan dan kritik pedas ini, lalu apa langkah selanjutnya? Jawabannya, tampaknya mengerucut ke satu kata, regulasi. Kita nggak usah lihat jauh-jauh, lihat saja contohnya di Indonesia. Pemerintah dan regulator nggak tinggal diam. Di tahun 2022, Kemenkeu meluncurkan kerangka ESG. Terus di 2024, OJK merilis taksonomi keuangan berkelanjutan dan panduan uji stres risiko iklim. Puncaknya, di Mei 2025 nanti, pelaporan ESG akan diwajibkan sepenuhnya oleh Bursa Efek Indonesia. Ini adalah pergeseran besar, dari yang tadinya sukarela, jadi wajib, sebuah upaya nyata untuk mengatasi masalah standar dan greenwashing tadi. Jadi, kita kembali ke pertanyaan besar di awal. Apakah ESG ini sebuah revolusi yang sedang berproses, yang kini sedang didewasakan oleh aturan main yang lebih jelas? Ataukah ini hanya sebuah tren yang pada akhirnya akan runtuh karena bebannya sendiri? Jawabannya nanti bukan hanya akan menentukan arah investasi triliunan dolar, tapi juga masa depan hubungan antara dunia bisnis dan masyarakat kita.